Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, syukur kepada Allah karena kita dapat bertemu kembali untuk menyelesaikan pelajaran Krisma hari ini. Ya, pembelajaran hari ini sudah masuk di pelajaran ke-21, yaitu tata cara penerimaan sakramen tobat. Pembelajaran hari ini tidak terlepas dari pelajaran minggu lalu, pelajaran yang ke-20 bersama Om Nugroho dari Kebak Kramat. Nah, hari ini adalah pelajaran yang terakhir, akan tetapi untuk proses penerimaannya apakah tetap di tanggal 26 September atau mundur itu menunggu kabar dari keuskupan. Kak Ria sendiri juga belum mendapatkan informasi yang jelas berkaitan dengan penerimaannya nanti. Kak Ria berharap kalian sangat-sangat berbesar hati untuk hal ini, karena kita sadari bersama-sama di masa yang seperti ini kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya, jadi kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir, sehingga kalian yang sudah berharap dan sudah menantikan penerimaan Krisma dapat menerimakannya secepatnya. Ya. Nah, pesan dari Romo Pras sebelum Romo Pras pindah atau mutasi, yaitu pelajaran Krisma selesaikan dulu saja. Untuk penerimaannya nanti tetap menunggu informasi dari keuskupan. Yang penting pelajarannya sudah selesai dulu, supaya tidak ada beban, tidak ada rasa tanggung jawab untuk penyelesaian materi ini, baik dari katekisnya, koordinatornya maupun pesertanya. Jadi sama-sama enak. Dan untuk informasi-informasi lebih lanjut berkaitan dengan pembelajaran Krisma akan Kak Ria share, Kak Ria berikan kepada koordinator-koordinator tiap-tiap kelas. Ya, segala informasi akan Kak Ria berikan lewat koordinator tiap-tiap kelas. Kemudian koordinator akan men-share ke anggota-anggotanya di masing-masing kelas. Nah, bagi teman-teman yang merasa absen yang kurang selama offline dan online, Kak Ria akan beri tambahan tugas, ya, karena itu sudah menjadi peraturan kita di awal pembelajaran dulu. Bagi kalian yang tidak mengikuti pelajaran selama offline dulu maupun yang selama online ini akan mendapat tambahan tugas. Tambahan tugasnya apa sih, Kak? Nanti Kak Ria akan berikan, ya. Video yang Kak Ria buat ini yaitu video yang Kak Ria buat tahun lalu untuk anak-anak adik-adik kalian yang akan menerima komuni pertama. Tapi pada dasarnya, pada intinya prosesinya sama. Kak Ria juga percaya ini bukan kali pertama kalian akan menerima sakramen tobat. Ya, jadi ini video Kak Ria buat supaya kalian merefresh ulang, mengingat-ingat kembali gimana sih tata cara penerimaan tobat ketika di paroki. Ya, karena apa? Karena yang kemarin terakhir itu sebelum Paskah, penerimaan tobat diberikan secara bersama-sama. Ya, tidak pribadi. Satu romo dengan umatnya satu-satu, tidak seperti itu yang dulu, yang setelah sebelum Paskah. Nah, untuk Krisma ini apakah akan dilakukan seperti itu atau satu-satu, itu juga masih menunggu keputusan dari Romo. Ya, yang penting pada dasarnya Kak Ria hanya ingin memberikan kepada kalian ini loh. Ini penerimaan tobat secara pribadi bersama dengan Romo di gereja. Ya. Terus kalian juga percaya kalau kalian itu sudah hafal, saudara-saudari sudah hafal doa tobat. Sudah hafal kan? Allah yang Maha Rahim, itu ya, Allah yang Maha Rahim dan selanjutnya. Karena mungkin ketika kalian menerima tobat nanti tidak ada kertas, secari kertas di atas
meja itu tidak ada. Jadi untuk penerimaan krisma dan komuni itu Kak Ria hilangkan. Ya, maka dari itu silakan menyaksikan video ini baik-baik, silakan dicermati baik-baik dan dirasakan baik-baik. Ya, selamat menyaksikan. Tahap 1. Mengikuti ibadah tobat. Anak-anak, sebelum masuk gereja, silakan mengambil air suci dan membuat tanda salib. Kemudian, kalian berjalan menuju tempat duduk. Sebelum duduk, kalian jengking dulu sambil melihat tabernakel dan membuat tanda salib. Setelah itu, duduk dengan tenang untuk mengikuti ibadah tobat yang biasanya dipimpin oleh frater atau prodiakon. Tahap kedua, pelaksanaan pengakuan dosa. Nah, adik-adik, setelah kalian melakukan ibadah tobat, kalian akan diminta untuk duduk di sebelah ruang pengakuan. Sebelum kalian masuk ke ruang pengakuan, silahkan kalian menunggu sambil merenungkan dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Kemudian, setelah teman kalian keluar, silakan masuk dengan mengetuk pintu terlebih dahulu dan membuka pintu secara perlahan-lahan. Kemudian, kalian berlutut di tempat yang sudah disediakan. Jangan lupa, posisinya seperti yang sudah Kak Ria contohkan di gambar ini. Nah, sekarang kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu prosesi penerimaan tobat. Adik-adik, video ini bisa kalian pause terlebih dahulu. Kemudian kalian cermati dan baca setiap kalimat yang ada di dalamnya. Tata urutan ini sudah sesuai dengan tata urutan yang ada di Gereja Santo Pius X Karanganyar. Berikut, Kak Ria akan berikan contoh pelaksanaan penerimaan sakramen tobat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semoga Allah menerangi hati saudara supaya dapat mengaku dosa dengan tulus ikhlas. Amin. Saudara, silakan saudara mengaku dosa. Bapak, ini pengakuan dosa saya yang pertama. Dosa-dosa saya ialah saya menyesal atas semua dosa saya, dan dengan hormat saya mohon pengampunan dan penitensi yang berguna bagi saya. Baik, setelah ini kamu harus berbuat baik kepada orang tua, saudara-saudarimu, dan teman-temanmu baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian setelah ini kamu di depan altar silahkan berdoa Bapa kami dan Salam Maria. Sekarang nyatakanlah tobat saudara di hadapan Tuhan, dan atas nama Kristus penyelamat dunia saya akan memberikan pengampunan. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Dengan perantaraan gereja kudus Tuhan kita Yesus Kristus mengampuni segala dosamu, maka saya melepaskan engkau dari segala dosa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Tuhan telah mengampuni dosa saudara, pulanglah dengan damai. Terima kasih. Setelah keluar dari ruang pengakuan, kalian berjalan menuju depan altar untuk menjalankan penitensi di depan altar atau denda dosa yang sudah Romo berikan kepada kalian tadi. Itu tadi adalah
video proses tata cara penerimaan sakramen tobat di gereja, di paroki ya. Nah, sakramen tobat itu mengajak kita untuk memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita itu wajib bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengakui, menyesali apa yang sudah kita lakukan. Maka dari itu, supaya penghapusan dosa ini bisa berjalan, penghapusan dosa ini benar-benar terjadi, kalian juga menyesali dari hati yang paling dalam atas perbuatan-perbuatan salah kalian. Jadi bukan hanya tobat itu sebagai formalitas. Aku mau Paskah, aku tobat, menerima sakramen tobat. Aku mau Krisma, terus aku ikut sakramen tobat. Terus aku mau Natal, aku menerima sakramen tobat. Tidak seperti itu. Tapi kalian benar-benar manfaatkan, kalian benar-benar hayati, kalian benar-benar sesali apa yang sudah kalian lakukan. Ya. Kak Ria percaya karena kalian sudah dewasa, saudara-saudari sudah dewasa, jadi tobat itu bukan hanya formalitas, tapi tobat itu sebuah wujud penyesalan kita sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan. Ya, tugas untuk saudara-saudari yang terkasih yaitu pertama, apa pentingnya sakramen tobat untuk kita? Yang kedua, apa yang kalian rasakan setelah menerima sakramen tobat? Yang ketiga, apa alasan kita harus menerima sakramen tobat? Kenapa tidak langsung dengan Allah? Kenapa harus melalui Romo? Ya, itu 3 hal yang harus dijawab. Menjawabnya silakan masuk pada link di bawah, link yang sudah Kak Ria berikan untuk dijawab melalui Google Form. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Kak Ria dapat kalian pelajari dengan baik-baik, dan semoga apa yang sudah diberikan oleh Bapak, Ibu, kakak-kakak, katekis-katekis yang sudah memberikan materi pembelajaran dapat kalian resapi dan hayati benar-benar, bukan sebuah formalitas untuk mengerjakan tugas atau absen, tapi benar-benar menjadi tambahan iman, tambahan pengetahuan untuk kita semua. Jaga kesehatan, selalu menaati perintah dari pemerintah, dan tidak pernah lupa untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkah dalam.